Melita menggunakan jasa joki untuk pembuatan skripsinya, di mana menggunakan jasa joki skripsi itu sendiri adalah perbuatan yang melanggar hukum dan etika akademik. Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mahfana Syam selaku pembicara 1, lalu teman saya Amun Alda sebagai pembicara 2, selanjutnya Nadita Cikal sebagai pembicara 3, dan yang terakhir Zabial dan Muhammad Ahmad. Maka dari itu, kami selaku pembela Melita menyatakan dengan tegas dan lugas bahwa Melita tidaklah melakukan hal tersebut. Dengan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 319 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap orang yang dituduh berhak untuk membela diri dan mendapatkan bantuan hukum dan selanjutnya pembelaan. Dan selanjutnya ini akan dibuktikan oleh argumen yang akan disampaikan pembicara 2 dan selanjutnya. Terima kasih kepada Imawan sudah memberikan waktu untuk dijawab. Pada umumnya, skripsi itu kan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 semester atau bahkan bisa lebih cepat dari itu. Nah, sedangkan si Melita itu kan memiliki judul skripsi yang sama dengan Noni. Kemungkinan besar waktu dan proses dalam pengerjaannya itu sama. Tetapi Melita dapat lebih dulu menyelesaikan skripsinya yaitu dalam waktu 2 bulan. Nah, tentu saja terdapat kejanggalan karena dalam proses pengerjaannya Noni itu kan sangat sulit untuk mendapatkan akses terhadap pemerintah untuk wawancara kan. Nah, lalu bagaimana bisa Melita dapat menyelesaikan skripsi itu dalam waktu 2 bulan? Melita itu sudah memiliki bahan dan referensi yang cukup sebelum memulai penulisan skripsi. Sedangkan kalau misalnya sebuah judul bisa sama, itu kan masih sebuah pilihannya. Sedangkan skripsi itu kan kalau semua orang tuh bisa memiliki judul yang sama. Jadi judul itu sebuah pilihan. Judul sebuah skripsi adalah bagian dari ide umum yang bertujuan menggambarkan tema pemikiran sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai gambaran hak cipta meskipun sama. Tadi di kasus dari awal kita juga udah bahas kalau katanya sinonim itu susah mendapatkan izin. Sebentar maaf. Sedangkan dirinya hingga sekarang belum selesai dikarenakan sulit mendapatkan akses data ke pemberitaan untuk wawancara. Gimana cara Melita bisa cepat dapat akses sedangkan Noni nggak bisa cepat? Lalu mereka dibilang mereka sama-sama majuin, sama-sama juga mereka melakukan tindakan awal. Terus kenapa si Noninya itu susah banget nih dapat izin, sedangkan kenapa Melitanya bisa cepat dapat izin? Terus sih, yang tadi bilang sama-sama, belum tentu sama-sama, karena bisa saja Melita membicarakan idenya itu pas idenya udah dirancang sebelum dibicarakan, bukan awalnya. Bisa jadi Melita itu sudah melakukan atau meriset sebuah skripsinya dari jauh hari sebelum penulisan dan sebelum diberitahukan kepada Noni. Kan tadi dia bilang melakukan riset kan. Nah, biasanya kalau skripsi itu kan biasanya kasih judul dulu nih ke dosen baru kita bisa melakukan riset. Gimana cara kita melakukan riset? Kalau judul aja belum di ACC, gimana kita tahu kita harus melakukan apa selanjutnya kalau misalkan judul itu belum difinalisasi sama dosen? Terus kalau belum di ACC berarti skripsinya belum jadi dong. Kan ini kan udah jadi. Jadi skripsinya, tetapi kan Noni kan sudah mengajukan terlebih dahulu judulnya, bahkan di sini di kampusnya udah di ACC. Tapi bagaimana bisa Melita mengajukan judul yang sama? Kan sebelumnya sudah saya bicarakan, sudah saya bilang kalau hal yang udah dibicarakan belum tentu itu baru dilaksanakan. Bisa jadi udah dilaksanakan dari kapan sebelumnya. Mengajukan judul ke kampusnya dari ACC. Nah, sesuai dengan kata, ini tadi kan Melita kan di sini judul skripsinya kan sama. Tapi kan di sini kan menyelesaikan skripsinya dalam 2 bulan, tapi di sini kan belum mendapatkan ACC dari pihak kampus. Kalau belum di ACC kan aku udah bilang tadi, kalau belum di ACC berarti belum jadi skripsinya. Gimana dibilang Melita bisa udah mendapatkan ACC dari pihak kampus, sedangkan si Noni duluan yang udah dapat ACC dari pihak kampus. Terus saudara jangan melakukan argumen berulang-ulang kali. Kan sudah saya bicarakan, hal yang dibicarakan belum tentu hal itu dilakukan sekarang itu juga.
Jadi itu Melita sudah melakukan riset sebelum dia memberitahu idenya kepada Sinoni. Interupsi. Maaf ya, ini bukan mengulang sih sebenarnya, tapi dari pihak kami juga ngerasa ini tuh kurang valid banget karena tadi diri Kafka bilang jangan tadi diri lo yang belum tentu apa yang dibilang dia sekarang itu sudah dilakukan gitu ya. Baru dilakukan. Oke. Nah di sini bisa kita baca sama-sama ya. Mendengar ini dari saksinya. Maaf saudara, sekian saudara lupa dengan peraturan yang berlaku di dalam debat ini. Dalam debat ini dilarang kalau mengulang soal dari yang ibu berikan. Kan Melita kan dia bilang dia melaporkan ke pihak kampus bahwa si Melita ini kan sudah membayar jasa joki kan. Pasti sebelum riset atau mencari tahu kalau si Melita ini membayar joki, pasti si Noni ini sudah mempunyai bukti yang jelas untuk dilaporkan kepada dosen pembimbingnya Melita. Dan gak mungkin kalau dosen pembimbingnya si Melita ini membatalkan atau menggugurkan skripsinya Melisa tanpa bukti yang jelas dari Noni. Terima kasih. Tahu Melita itu diskusi, kenapa Noni baru lapor ke pihak kampus pada saat hari H, bukan sejauh sebelum sidang dilaksanakan. Interupsi. Tadi kan si Melita bilang, dia awalnya bilang kalau dia udah bikin judul, tapi si Noni diam-diam aja karena judulnya sama kan. Nah, tapi terus sesaat kemudian kan si Melita bilang ke Noni bahwa skripsinya itu udah selesai, tinggal nunggu sidang skripsi kan. Nah, si Noni kan itu belum tahu dari awal kalau si Melita ini udah siap 2 bulan, kan nggak mungkin. Jadi judulnya sama tapi dalam proses pengerjaan itu kan cepat, kan tidak mungkin. Terima kasih. Nanti langsung bahwa Melita menggunakan jasa joki. Tuduhan ini harus didukung dengan alat bukti seperti dokumen pembayaran atau pengakuan dari pihak ketiga tanpa bukti. Laporan Noni bersifat spekulatif dan dapat dianggap mencemarkan nama baik. Terima kasih. Oke. Kita dituduh pakai joki. Kita punya bukti bahwa kita nggak pakai joki. Apa bukti yang jelas kalau Melita dilakukan penjokian itu? Terima kasih. Bukti Melita joki Tidak melakukan. Ya, riset Melita bahwa Melita riset tolak undang-undang perampasan aset koruptor. Lalu Melita terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya Melita melakukan skripsi. Lalu kita punya permohonan izin penelitian ke tempatnya. Kita ada sertifikat bahwa nominasi Si Melita kan udah punya bukti. Nah, tapi kan si Melita itu kan dia kan ibaratnya kayak jasa joki kan. Nah, cobalah kalian pikirkan gimana kalau jasa joki itu memang gak kita langsung yang turun untuk perizinan ke PT. Ya namanya juga joki, kita tinggal terima bersih aja. Maaf bentar. Nah kan kalau joki itu kan kita terima bersih kan, yang aku bilang tadi, nggak kita yang izin, nggak kita yang ke PT-nya turun langsung, tapi juga dari joki. Si penjoki lah mungkin yang langsung turun ke PT-nya. Pokoknya si joki yang bakal selesai hasil riset kita tinggal pakai aja nih. Nah bisa jadi juga si joki ini ngambil punya orang lain, atau mungkin ya sih, atau pemalsuan data. Nah, kalau misalnya itu pemalsuan bukti, nggak mungkin ini tulis tangan, nggak mungkin ditanda tangan asli oleh dosennya. Interupsi. Tadi kan dosennya kan ini kan pas setelah si Noni melaporkan si Melita menggunakan jasa joki skripsi, pihak kampus itu atau dosen pembimbing Melita itu kan langsung membatalkan atau menggugurkan proses skripsinya si Melita. Jadi si Melita juga diancam DO. Nggak mungkin kalau kalian punya bukti kayak yang kalian bikin itu, nggak mungkin dosennya serta-merta menggugurkan atau membatalkan proses skripsi tersebut. Kalau seharusnya ya dosen tuh nggak memihak satu pandangan. Jadi
dosen kan harus bisa meriset gitu loh ke Melitanya, kayak nanyain apakah benar atau ini kan, sedangkan di sini kan si dosen langsung aja ke DO gitu kan, itu seharusnya nggak boleh. Pelanggaran hak cipta. Pasal ini mengatur tentang kewajiban pihak yang mengalami pelanggaran untuk membuktikan bahwa terjadinya pelanggaran hak cipta. Tuduhan tidak didukung oleh yang cukup jelas mengikuti dapat berargumen bahwa tuduhan tersebut tidak sah. Seperti yang tim saya bilang, bukan untuk mengulang argumentasi yang dari Ibu bicarakan, namun di sini Noni pasti sudah terlebih dahulu mengumpulkan bukti yang sebelum dia melaporkan kepada dosen yang membimbing Melita. Dan tidak mungkin juga dosen Melita serta-merta membatalkan dan menggugurkan proses skripsi Melita tanpa ada bukti yang kuat. Saya sebagai pembela dari Melita, saya ingin melihat bukti nyata yang diberikan oleh dosen yang membuatnya si Melita dihukum